Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ada orang bertanya pada saya, Ustadz, apakah boleh berdoa meminta supaya kita dapat undian? Kita berselawat minta supaya dapat undian. Nah, ini jawaban saya. Kita berdoa, apapun doa kita tidak pernah dilarang oleh Allah. Allah mengasih tahu bagi kita dalam Al-Quran secara umum, uduni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan mengabulkanmu. Nah, nomor satu. Nomor dua, kita berdoanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Termasuk kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong saya. Ya Rasulullah, berikan ini, berikan itu. Jangan seperti itu. Yang memberikan pertolongan adalah Allah. Nah, sholawat kita baca supaya apa? Mengikuti ajaran Rasulullah, bahwa doa tidak akan sampai ke hadirat Allah sebelum dibacakan sholawat. Doa itu akan berputar-putar aja antara langit dan bumi sebelum dibacakan sholawat, dia akan tidak akan sampai ke hadirat Allah. Nomor satu. Nomor dua, Rasulullah merintahkan kalau kita mau berdoa, pertama pujilah Allah, kedua bersalawatlah kepada Rasulullah, ketiga baru berdoa. Jadi tidak ada larangan berdoa apapun. Misalnya kita mengikuti semacam undian, tapi bukan berbayar ya, bukan berjudi. Nanti kalau misalnya ini nggak dapat undiannya ya rugi. Nah, itu yang kagak boleh. Yang boleh adalah ya undian-undian yang biasa. Misalnya dari kopi segala macam itu kan ada tuh diundi, dikumpulkan misalnya apa ya istilahnya itu, kertasnya, pembungkusnya itu plastik pembungkusnya, nanti diundi ya siapa yang beruntung, siapa yang dapat rezeki. Kalau kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya dapat ini. Kalau Allah kasih masih memang rezeki kita, insya Allah dapat dan boleh. Kalau itu namanya hadiah, tapi berhubung yang terima banyak, jadi harus diundi siapa yang beruntung. Nah, gitu aja. Nah, berdoa apapun boleh, karena dulu saya pernah dengar ada satu orang, dia rajin betul membaca salawat. Alhamdulillah rezekinya gampang, tiba-tiba dihubungi. Dia kan rajin tuh ngumpulin apa itu bungkus-bungkus kopi. Nggak usah saya sebut lah kopinya, nanti nggak enak sama yang nanti kita dibilang iklan lagi. Kopi apa gitu kan dikumpulin, kemudian dia kirim lah sesuai dengan prosedurnya. Lalu tiba-tiba dia hubungi sama panitia undian kopi itu. Dia kirain penipuan, ternyata dia bilang, Bu, nanti saya datang ke rumah ya. Iya, katanya betul. Dan memang dia datang, gak minta apa-apa, langsung dikasih. Nah, ini hadiah untuk ibu, karena nama ibu udah menang undian gitu dibilangnya. Nah, atas nama menang undian harus kita hati-hati nih, harus bayar pajak sekian-sekian, itu menipu. Pokoknya atas nama keluarin duit itu nipu, apalagi sampai duit sekian-sekian. Dulu saya pernah ada kawan di sini. Kawan itu dari masih anak gadis, memang saya sering belanja sama dia. Nah, kemudian ketika dia sudah menikah, saya sering belanja juga sama dia. Lalu dia ceritalah, dia bilang, Saleh, ya kak, kemarin itu kakak ada juga pergi ke Jakarta. Wah, dalam rangka apa kak? Gini, kakak ini kan agen kopi, jadi kakak kumpul-kumpulin, kakak kirim. Alhamdulillah itu diundi, kakak dapat mobil, dia bilang kan. Betul itu kak? Iya betul. Akhirnya kakak pergi ke Jakarta. Lalu berhubung kakak nggak butuh mobil, di sana juga sama saudara kakak suruh jual pulang, bawa duitnya aja, dia bilang. Nah, kalau itu nggak apa-apa, yang seperti itu nggak dimintain pajak apa-apa pun. Kalau Anda dapat undian lalu bayar pajak, itu mah nipu. Yang atasnya undian biasanya rata-rata pajaknya dibayar oleh yang panitianya, bukan kita yang bayar. Nah, itu pokoknya intinya atas nama berdoa apapun, asal jangan berdoa yang jelek-jelek dan tidak masuk akal. Ya Allah, jadikan saya sekarang presiden, lu ngikutin istilahnya kompetisi calon presiden aja kagak. Calon presiden cuma berapa orang, lalu kita berdoa ya kayak gitu mah nggak masuk akal namanya. Ya bisa aja kalau misalnya Allah berkehendak, cuma kitanya nggak masuk akal yang kayak begitu mah. Ya Allah, berikan saya emas satu gunung. Ya bagaimana kalau kayak gitu? Kadang-kadang kitanya yang kagak sanggup untuk melakukan itu. Nah, kita masuk akal aja. Ya Allah, mudah-mudahan saya lulus kuliah dengan belajar yang rajin, kemudian membaca salawat, kemudian kita ikut kuliah tiap hari, ya bisa lulus. Kita usaha, misalnya kita katakanlah nggak usah jauh-jauh jadi YouTuber. Ya Allah, pendapatan saya hari ini katakanlah bulan-bulan ini baru sehari 100 dari YouTube. Mudah-mudahan bulan depan saya bisa dapat 200. Lalu kita seharinya, ya ke sebulan berapa? 200 kali 3, 6 juta. Mudah-mudahan saya setiap bulan depan dapat 6 juta dari YouTube misalnya. Lalu kita berdoa yang banyak, kita memohon kepada Allah, lalu kita melakukan
kunjungan, oplos, lalu kita ngupload video yang banyak, ya itu bisa jadi dengan begitu Allah mudahkan jalannya. Tiba-tiba rame para pengunjung, ya bisa jadi iklannya menjadi semakin banyak. Bisa yang kayak begitu. Sama termasuk juga dengan undian. Kita mengirim undian macam kopi kayak gitu segala macam, misalnya sabun atau apapun, lalu nama kita diundi dan kita menang, ya wajar itu, namanya kita berdoa. Dulu saya sering ikut seminar. Kalau ikut seminar selalu ada pertanyaan dan saya selalu bertanya. Dan ketika itu diundi siapa yang dapat gitu kan. Nanti yang bertanya tadi ada berapa orang, karena hadiahnya cuma 10, yang bertanya ada 30, maka diundi. Dan nama saya selalu keluar itu. Mungkin karena selalu membaca surat Al-Waqiah waktu itu rezeki ada aja. Dan anehnya nama saya keluar, nama istri keluar juga. Berhubung saya nggak mau ngambil dua, saya kasih orang lain yang belum dapat. Lagi pula hadiahnya make up, alat-alat kecantikan perempuan. Saya buat apa? Istri pun udah dapat. Nah, kemudian acara-acara yang lain nama saya sering banget keluar itu diundi. Nah begitu, kadang-kadang saya berdoa juga kalau hadiahnya bagus kan, misalnya hadiahnya katakanlah kipas angin, handphone, pas kali ini saya butuh, saya ya Allah mudah-mudahan nama saya keluar, itu mah nggak apa-apa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Namanya berdoa apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.